Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali untuk mata kuliah produk berbasis karbohidrat. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang proses pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Sebelum kita membahas monosodium glutamat, kita akan membahas apa sih yang disebut dengan MSG itu dan terbuat dari apa. Nah, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari proses-proses pengolahan gula, kemudian produk olahan gulanya, baik itu candy, kemudian ada bentuknya lollipop, marshmallow, chewy candy, jelly candy, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari suatu produk yang menggunakan bahan dasar dari limbah produksi gula atau yang biasa disebut dengan molasses. Jadi, ketika pembuatan gula kristal putih, hasil limbahnya itu salah satunya dalam bentuk semi padat atau biasa disebut dengan molasses. Nah, maka dari itu, karena kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam gula beserta proses pengolahannya dan produk-produk turunan dari bahan dasar gula. Contohnya adalah candy. Sekarang kita akan mempelajari produk sampingnya, yaitu digunakan untuk pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Oke, jadi di sini ada sekilas terkait MSG. MSG atau monosodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat. MSG biasanya digunakan sebagai bahan penyedap rasa yang telah hampir selama 100 tahun secara efektif dapat meningkatkan cita rasa terbaik dari makanan. Jadi MSG ini biasanya atau merupakan salah satu bumbu yang ditambahkan dalam proses memasak atau membuat suatu hidangan yang telah terbukti dan teruji dapat memperbaiki atau meningkatkan cita rasa dari masakan yang kita hasilkan. Kemudian, MSG terbuat dari molasses melalui teknologi fermentasi yang biasanya menggunakan bakteri Brevibacterium lactofermentum. Jadi, proses pembuatan MSG ini pada dasarnya adalah menggunakan prinsip fermentasi molasses. Kemudian MSG terdiri dari air, natrium, dan glutamat. Ketika ditambahkan pada makanan, MSG akan menghasilkan fungsi membangkitkan cita rasa yang sama dengan glutamat yang terdapat dalam makanan. Kemudian setelah dimakan, MSG akan dicerna di dalam badan menjadi sedikit natrium dan glutamat. Kemudian di sini ada beberapa brand, beberapa merek dari MSG yang biasa kita temui di pasaran, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang dilalui untuk menghasilkan produk MSG. Yang pertama dari persiapan bahan atau molassesnya itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi, dilanjutkan dengan proses isolasi, netralisasi, purifikasi, pengeringan, pengayakan, dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Untuk lebih detailnya, mari kita pelajari step by step pembuatan MSG. Untuk yang pertama, yaitu persiapan molasses. Di sini, persiapan molasses dilakukan dengan dua tahapan, yaitu dengan cara dekalsifikasi dan sakarifikasi. Jadi sebelum molasses itu diolah, ketika bahan baku itu diterima, maka pre-treatment-nya adalah
dengan metode dekalsifikasi dan sakarifikasi. Nah, di sini dikatakan bahwa dekalsifikasi merupakan proses penghilangan unsur kalsium yang terdapat pada molases dengan menggunakan asam sulfat, sehingga menghasilkan TCM atau treated cane molasses sebagai media pertumbuhan pada proses fermentasi. Jadi, pretreatment yang pertama adalah dengan menghilangkan unsur kalsium yang ada pada molasses dengan penambahan asam sulfat. Dan dapat dilihat pada slide itu ada reaksi pengendapan yang terjadi pada proses dekalsifikasi. Kemudian asam sulfat digunakan untuk mengontrol pada titik isoelektrik, yaitu pada pH 2,8 hingga 3,2 pada suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam. Kemudian untuk jumlah yang digunakan pada proses dekalsifikasi itu disesuaikan dengan jumlah kalsium yang terdapat pada molasses tersebut. Setelah itu, tetes tebu atau molasses dialirkan ke tangki sedimentasi. Kemudian molasses diendapkan selama 4 jam dan dihasilkan TCM atau treated cane molasses atau molasses yang sudah dilakukan treatment terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu proses sakarifikasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengatasi rendahnya kadar glukosa pada TCM dengan menggunakan tapioka. Jadi molasses yang sudah melalui proses dekalsifikasi tadi itu dikhawatirkan tidak memenuhi kandungan gula yang cukup untuk pertumbuhan mikroba saat fermentasi. Maka dari itu digunakanlah penambahan glukosa dengan menggunakan tapioka. Di situ tapioka dihidrolisis dengan menggunakan enzim alfa amilase dan glukoamilase pada pH 4,5 dan suhu 55 hingga 60 derajat Celcius menjadi glukosa yang kemudian ditambahkan pada TCM. Penambahan TCM dengan tapioka itu dilakukan dengan kebandingan 3:1. Kemudian hidrolisis oleh alfa amilase akan menghasilkan glukosa dan dextrin yang kondisinya dikontrol pada kondisi optimum yaitu pH 6 dan suhu 90 hingga 95 derajat Celcius. Kemudian untuk memotong ikatan alfa 1,6 glikosidik pada dextrin ditambahkan enzim glukoamilase yang kondisinya dikontrol pada suhu optimum yaitu pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius dan pada pH 4,5. Selanjutnya, setelah dihasilkan glukosa, aktivitas enzim dihentikan dengan cara pH larutan diturunkan hingga pH 2,5 yang kemudian dilanjutkan pada proses fermentasi. Jadi pada proses penambahan tadi itu, penambahan tapioka itu ada proses hidrolisis, di mana enzim yang digunakan adalah enzim alfa amilase dan enzim glukoamilase yang dapat memotong ikatan alfa 1,4 glikosidik dan alfa 1,6 glikosidik yang ada pada pati, yang hasil akhirnya adalah glukosa. Dan itu nantinya akan dilanjutkan untuk proses fermentasi. Nah, sekarang kita bahas tentang proses fermentasi. Proses fermentasi terjadi karena adanya aktivitas bakteri yang menghasilkan asam glutamat. Bakteri akan berperan untuk memecah glukosa pada TCM menjadi asam glutamat. Jadi pada proses fermentasi, pada intinya adalah terjadi pemecahan glukosa pada TCM atau treated cane molasses yang sudah mengalami proses dekalsifikasi dan sakarifikasi. Kemudian pada proses fermentasi ditambahkan amonia sebagai sumber M pada media fermentasi dan sebagai pengontrol pH serta
asam fosfat sebagai sumber fosfat pada media. Selain itu juga akan ditambahkan antifoam sebagai pemecah buih yang dihasilkan pada saat fermentasi. Jadi pada saat fermentasi itu terdapat beberapa bahan yang ditambahkan, contohnya amonia, kemudian fosfat, dan antifoam. Di mana untuk amonia dan asam fosfat tadi itu untuk menambah nutrisi yang ada pada media, sedangkan buih atau antifoam itu digunakan untuk memecah buih yang dihasilkan pada proses fermentasi. Dan pada saat proses fermentasi itu dilakukan proses aerasi dengan mengalirkan oksigen ke dalam fermentor. Dan berikut adalah reaksi fermentasi pada TCM. Proses selanjutnya yaitu isolasi. Proses isolasi dilakukan untuk memisahkan produk hasil fermentasi atau Haco-Broth. Pada proses isolasi ini terdapat 4 proses. Yang pertama adalah asidifikasi, dilanjutkan dengan separasi 1, kemudian pencucian, dan yang terakhir adalah pengubahan kristal. Ketahapan pertama isolasi yaitu proses asidifikasi atau proses kristalisasi pertama, di mana Haco-Broth itu dialirkan ke heat exchanger pada suhu 40 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius pada tangki kristalisasi 1 yang dilengkapi dengan agitator untuk menghomogenkan asam sulfat yang ditambahkan. Kemudian asam sulfat dikondisikan pada titik isoelektris sehingga diperoleh konsentrat dari asam glutamat. Itu untuk yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan proses separasi 1. Yang pertama dilakukan menggunakan SDC atau super decanter centrifuge, di mana kristal yang berat jenisnya besar akan mendapatkan gaya yang lebih besar sehingga akan terpisah ke bagian tepi, sedangkan cairannya akan berada di bagian tengah. Dan hasil pemisahannya itu disebut dengan GH atau glutamic Haco dan larutan induk atau glutamic mother. GM atau glutamic mother tadi itu masih mengandung asam glutamat, sisa mikroba, dan sisa media fermentasi. Dievaporasi menggunakan falling film evaporator atau dievaporasi menggunakan evaporator tadi itu ya, menggunakan 2 efek sehingga total solid yang akan diperoleh setelah proses evaporasi yaitu sekitar 30-40%. Kemudian didinginkan dengan menggunakan cooling water dan dipisahkan kembali dengan menggunakan SDC. Dilanjutkan dengan proses pencucian. GK atau glutamic Haco itu dicuci dengan cara penyemprotan air ke kristal asam glutamat. Kemudian dipisahkan kembali dengan SDC untuk memisahkan GH dari sisa pencucian GM. GM yang masih mengandung asam glutamat dalam cukup besar itu akan dipekatkan dievaporasi menggunakan FFE 3 efek. Dan yang terakhir yaitu pengubahan kristal. Dilakukan untuk mengubah kristal bentuk alfa pada GH menjadi kristal bentuk beta yang dilakukan dengan cara pemanasan menggunakan suhu atau menggunakan uap dengan suhu 80 derajat Celcius sehingga kristal alfa tadi akan larut dan akan terbentuk kristal beta. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kandungan pengotor atau impurities yang terdapat pada kristal alfa. Kemudian kristal beta berbentuk prisma heksagonal, pipih, dan berukuran lebih kecil daripada kristal alfa. Serta kristal beta memiliki kestabilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kristal alfa. Itu untuk proses isolasi. Dilanjutkan dengan proses netralisasi. Mengapa perlu dilakukan proses netralisasi? Netralisasi di sini dilakukan untuk menstabilkan molekul asam amino yang masih dipengaruhi oleh pH asam.
Kemudian netralisasi ini dilakukan dengan menggunakan natrium hidroksida dengan konsentrasi 20% hingga mencapai pH 6,7 hingga 7,2 pada suhu 90 derajat Celcius. Pada proses ini, asam glutamat akan diubah menjadi monosodium glutamat cair yang disebut dengan NL atau nitro liquor. Dan reaksi netralisasinya dapat dilihat di slide tersebut. Oke, kemudian yang kelima adalah proses purifikasi atau pemurnian. Pada proses ini terdapat beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama adalah dekolorisasi, kristalisasi 2, dan separasi 2. Untuk yang pertama, dekolorisasi merupakan proses yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada cairan NL. Caranya, dengan memberi penambahan karbon aktif sebesar 2% dari massa cairan NL pada pH 6,3 dengan penambahan NaOH. Cairan NL yang telah jernih disebut dengan monosodium glutamat bening, yaitu biasa disebut dengan FL atau filter liquor. Kenapa jernih? Karena di situ sudah dilakukan proses dekolorisasi dengan cara menambahkan karbon aktif sehingga diharapkan dapat menghilangkan kotoran yang terdapat pada cairan NL. Kemudian yang kedua adalah kristalisasi 2. FL dialirkan pada heat exchanger sehingga terjadi pemanasan pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius hingga tercapai tingkat kejenuhan tertentu dan mulai terbentuk kristal. Jadi cairan FL atau filter liquor tadi itu dievaporasi sehingga pada nantinya akan terbentuk sebuah kristal. Yang ketiga yaitu separasi yang kedua. Dilakukan untuk memisahkan kristal dari ML1, kemudian di situ dia akan menggunakan teknik sentrifugasi. Setelah terpisah dari ML1, kristal monosodium glutamat yang masih dalam bentuk kristal basah akan dilakukan proses pengeringan. Jadi di sini ada proses dekolorisasi untuk menghilangkan kotoran atau membuat cairan tadi itu menjadi lebih jernih. Kemudian ada pembentukan kristal dengan cara evaporasi, dan yang terakhir adalah dengan sentrifugasi untuk memisahkan kristal MSG yang masih dalam bentuk basah, pada nantinya akan dilakukan proses pengeringan. Dan proses selanjutnya yaitu proses pengeringan. Untuk mesin pengeringnya yaitu menggunakan udara panas, di mana udara panas tersebut akan dihembuskan dengan bantuan blower hingga kadar air kristal mencapai kurang lebih 2% dari kadar air yang sebelumnya sekitar kurang lebih 4 hingga 6%. Jadi pengeringannya itu menggunakan pemberian uap panas menggunakan blower dengan kadar air yang diharapkan yaitu kurang lebih 2%. Kemudian kristal monosodium glutamat didinginkan dalam mesin pendingin pada suhu 30 hingga 40 derajat Celcius sehingga kristal MSG stabil pada suhu ruang. Kemudian setelah pengeringan dilakukan, proses pengukuran absorbance index dilakukan untuk mengetahui kualitas warna kristal dari MSG tersebut. Jadi pada proses pengeringan itu dia digunakan uap panas, dan setelah itu MSG atau kristal MSG didinginkan pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius, dan kemudian dilakukan pengecekan warna untuk mengetahui kualitas warna kristal dari MSG yang telah dihasilkan. Dan untuk nilainya itu apabila nilai AI itu kurang dari 0,3 akan dilakukan proses pengayakan. Untuk proses pengayakan di sini dilakukan dibedakan menjadi ukuran kristal sebanyak 3, yaitu ada large, regular, dan fine kristal.
Untuk yang large kristal, di mana kristal MSG yang lolos pada ayakan 30 mes. Untuk kristal MSG yang lolos pada ayakan 40 mes yaitu regular kristal. Dan yang terakhir yang lolos ayakan 100 mes, maka dia tergolong fine kristal. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengemasan yaitu yang pertama adalah penentuan RH. Kemudian ukuran kristal, kemudian dari kristal tadi itu adanya kontaminasi bakteri, bahan-bahan asik, dan spesifik volume. Dan bahan yang digunakan sebagai pengemas bisa menggunakan plastik film, header cut, plastik wrapper, atau karton box. Nah, tadi secara detail sebagian besar blok bahasan tentang proses produksi monosodium glutamat. Nah, sekarang pada slide ini kita bisa lihat ada diagram alir pembuatan MSG di PT Kecil Jedang Indonesia yang produknya itu adalah Mipung. Nah, kalau kita lihat dari diagram, secara garis besar proses pengolahannya di mana molases akan dilakukan fermentasi, kemudian ada pemurnian, ada separasi, ada dekolorisasi, kemudian ada pengayakan, pengemasan sehingga dihasilkan produk. Nah, untuk slide ini merupakan gambaran dari proses produksi MSG di PT Ajinomoto. Yang pertama yaitu gudang raw material, yang kedua adalah proses fermentasi, yang ketiga adalah isolasi, yang keempat itu adalah netralisasi, kemudian dilanjutkan dengan purifikasi, di tangki keenam dilakukan proses kristalisasi, pengeringan, pengemasan, dan yang terakhir adalah penyimpanan produk. Nah, di PT Ajinomoto ini disampaikan bahwa mereka menggunakan hasil-hasil pertanian alami sebagai bahan baku. Salah satunya adalah dari tebu. Kemudian tebu diperas untuk mendapatkan tetes tebu atau molases. Itu bahan bakunya. Kemudian masuk ke proses fermentasi, di mana asam glutamat diproduksi melalui proses fermentasi. Dapat dilihat pada gambar, proses fermentasi itu dilakukan dengan adanya pengadukan. Kemudian tetes tebu yang sudah disterilkan dengan pemanasan dan zat-zat nutrisi dimasukkan ke dalam tangki. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa pada proses fermentasi terdapat beberapa bahan ditambahkan untuk memaksimalkan proses fermentasi yang terjadi. Bisa itu menambahkan amonia, asam fosfat, dan anti buih yang digunakan untuk memecah buih yang dihasilkan pada proses fermentasi. Ke proses yang ketiga yaitu isolasi. Asam glutamat diisolasi melalui pengkristalan. Jadi pada proses isolasi itu sudah dihasilkan kristal glutamat dengan cara mengasamkan kaldu fermentasi. Kemudian lempengan kristal glutamat dipisahkan dari kaldu fermentasi yang asam. Jadi cairannya itu dia di situ akan turun ke bawah dan yang di atas adalah lempengan kristal asam glutamat. Selanjutnya adalah proses netralisasi, di mana asam glutamat dibuat menjadi monosodium glutamat, yaitu diubah dari asam glutamat menjadi monosodium glutamat. Caranya dengan menambahkan natrium hidroksida, food grade, asam glutamat kemudian diubah menjadi monosodium glutamat. Monosodium glutamat memiliki kelarutan dan stabilitas yang sangat baik sebagai bumbu masakan. Nah, kemudian di situ ada keterangan juga bahwa dibandingkan dengan asam glutamat, monosodium glutamat lebih mudah larut dalam air, serta kecil kemungkinannya untuk menyerap uap air dan memiliki rasa umami yang kuat. Jadi memang lebih baik dia dalam bentuk monosodium glutamat dibandingkan asam glutamat ketika dia digunakan untuk bumbu masakan. Proses selanjutnya adalah purifikasi. Larutan monosodium glutamat dibersihkan atau dilakukan pencucian. Di sini dengan menambahkan karbon aktif, di mana
dilakukan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan yang ada pada produk. Kemudian karbon aktif memiliki banyak lubang halus di permukaannya. Zat-zat yang tidak diinginkan tertahan di permukaan karbon aktif, dan ketika zat-zat yang tidak diinginkan dihilangkan oleh karbon aktif, larutan MSG akan menjadi bersih dan jernih. Kemudian pada proses produksi gula, zat-zat yang tidak diinginkan pada tetes tebu juga dihilangkan dengan cara yang sama dengan menggunakan karbon aktif. Jadi pada intinya proses purifikasi ini dilakukan untuk menjernihkan atau memisahkan larutan MSG dengan zat-zat atau kandungan-kandungan yang memang tidak diinginkan ada pada produk tersebut. Kemudian proses kristalisasi. Monosodium glutamat dilakukan kristalisasi sehingga dihasilkan sebuah kristal. Di sini dilakukan dengan cara evaporasi dengan pemanasan dan kristal monosodium glutamat akan terbentuk. Jadi larutan MSG tadi itu akan dipanaskan sehingga terbentuk sebuah kristal. Kristal tersebut selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan cara pemberian udara panas dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan. Yang terakhir yaitu pengemasan. Kristal monosodium glutamat ditimbang dan kemudian dilakukan pengemasan. Untuk kemasannya biasanya bisa ada yang kemasan kecil, kemasan besar, tergantung pada permintaan yang ada seperti itu. Nah, di sini ada proses fermentasi atau tahapan tadi proses fermentasinya di mana tebu kemudian diolah dan ada hasilnya molases, kemudian dilakukan fermentasi dan kemudian ada dihasilkan asam glutamat dan dilakukan pengubahan asam glutamat menjadi monosodium glutamat dan dilakukan proses pengeringan dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses pengolahan atau proses pembuatan MSG dari tetes tebu atau molases. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mencantumkan di kolom komentar atau bisa menghubungi secara langsung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.